Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Si Jin. Cerita ini ditulis oleh Edimul 666. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si Jin. Al-Ghazali bersyukur melihat adik perempuannya Nisha dilamar oleh sahabatnya sendiri, yaitu Adam. Mengingat dia mengenalnya sejak kecil. Aneh memang, dari dulu mereka bertiga selalu bersama, sahabatan hingga dewasa, lalu tiba-tiba Adam memutuskan untuk menikahinya. Lega, Nisha bersama dengan orang yang baik, sahabatnya sendiri. Dia mempercayainya, tapi dia tidak tahu kalau Adam begitu mencintai Nisha melebihi apapun di dunia ini. Pagi sayang. Adam mengecup pipi Nisha dengan mesra saat di ruang makan. Aku bikin sarapan spesial buat kamu, Mas. Nisha mengambil piring, mengisinya dengan nasi dan lauk ayam goreng kesukaan Adam. Makasih, kamu emang yang terbaik. Mas bisa aja. Adam duduk di kursi, dia langsung mengambil sendok, tidak sabar ingin mencicipi masakan istri tercintanya. Tapi Nisha malah menepuk tangan Adam sembari menatapnya. Jangan lupa berdoa, Mas. Oh iya, lupa mah. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Adam memakan beberapa suapan nasi dan lauknya. Nasinya empuk, ayamnya gurih, enak banget. Wah, mama pinter masak. Lagi Nisha tersipu malu oleh pujian Adam. Apa yang lebih membahagiakan daripada pujian dari bibir sang suami? Itu sudah cukup membuatnya bahagia. Dia merasa dihargai oleh sang suami, juga mendapat kasih sayang. Siapa dulu yang masak? Chef Nisha lo yang buat. Waduh, kalau tiap hari sarapannya seenak ini, papa malah makin cinta. Nisha menunduk, dia mencoba menyembunyikan wajahnya yang sudah semerah tomat. Gombal ih. Tawa Adam terdengarannya di telinga Nisha. Oh iya Mas, besok aku mau pergi bareng anak Bang Al-Ghazali, nemenin dia beli alat sekolah. Kan sekarang dia masuk sekolah SMP. Boleh, nanti Mas antarin. Gak usah Mas, Bang Al katanya mau ngantar langsung. Oh ya udah kalau gitu. Mereka melanjutkan sarapannya dengan penuh rasa cinta. Pagi itu jam 9, Adam sudah berada di bengkel motornya. Bengkelnya yang berada di perempatan jalan lampu merah itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Selalu ada saja yang datang untuk meminta servis ganti oli, ganti spare part, ataupun sekedar cek kondisi mesin. Dia sudah punya 7 orang karyawan. Al-Ghazali juga ikut bekerja di bengkelnya. Bisa dikatakan usaha Adam lumayan maju, namun pagi itu dia menemukan salah seorang karyawannya tengah merokok dekat dengan botol bensin. Dia cuek sambil terus membersihkan mesin karburator motor dengan cairan bensin. Jamal, bos, baru ditinggal pergi udah kayak gitu. Kamu tahu kan bahayanya rokok sambil main bensin? Bengkel aku bisa kebakaran. Maaf bos, ini udah yang ketiga kalinya kamu ngerokok sambil servis motor ya. Gak ada toleransi lagi. Kamu udah bahayain bengkel aku dan orang lain. Kamu aku pecah Jamal. Jangan bos, aku lagi butuh duit buat bayar utang sama biaya sekolah anak. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Bos tolong, aku udah gak bisa diterima di bengkel lain. Mereka udah gak mau nerima tenaga aku. Pantesan kamunya kayak gitu, gak disiplin sih. Tolonglah bos, minta kebijaksanaannya. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Adam memalingkan wajahnya, dia sudah tidak peduli. Sana pergi, aku udah gak butuh tenaga kamu. Bos, sana pergi.
Jamal terdiam, dia lalu mengangguk. Oke, aku pergi. Dengan terpaksa dia pergi tanpa tahu harus bagaimana nantinya. Al-Ghazali mendengar semuanya saat sedang sarapan di belakang bengkel. Dia menemui Adam. Kamu gak kasihan sama Jamal? Adam menggeleng. Dia lagi dililit utang, butuh duit buat biaya sekolah anaknya loh. Bodoh. Adam pergi meninggalkan kakak iparnya. Dia menghilang di pintu belakang bengkel dengan sisa rasa kesalnya. Astagfirullahaladzim. Menjelang malam, Jamal baru pulang ke rumah kontrakannya. Sepanjang siang hari itu dia mencari pekerjaan di bengkel lain, tapi tidak satu pun yang mau menerimanya. Dia sudah lelah dengan semuanya dan beban di pundaknya makin berat. Baru pulang, Bang? Saut istrinya yang tengah melipat baju di ruang tamu. Jamal tidak menyautnya. Bang, udah makan belum? Ntar aja habis mandi. Aku siapin makanannya ya, Bang. Bukannya mengambil handuk, Jamal malah ngambil tali tambang sama kursi. Di kamar mandi dia menaruh kursi sembari menaikinya, lalu mengikat tali tambang di antara langit-langit kayu atap. Jamal memasukkan lingkaran simpul tali tambangnya di leher. Hatinya sudah gelap, dia sudah terlalu putus asa untuk jalani hidup. Ini satu-satunya cara buat lepas dari segala kepahitan dan kesengsaraan duniawi. Bunuh diri menjadi hal wajar buat Jamal, logikanya mengatakan begitu. Makanan yang disiapkan istrinya sudah dingin, sedingin tubuh Jamal yang tergantung di kamar mandinya. Dengan mata yang terbelalak dan lidah yang menjulur keluar. Pagi itu Adam tersentak dengan suara jeritan pilu dari seorang wanita di depan bengkel motornya. Wadah, apa ini? Dia bergegas keluar, beberapa karyawan mengikutinya dari belakang. Mereka sama penasarannya. Seorang wanita tengah tersungkur di jalan sembari menangis menyebut nama seseorang. Budi, salah seorang karyawan Adam, mengenalnya. Ya Allah, itu kan istrinya Jamal. Mendengar itu, Adam segera menghampirinya sembari mencoba untuk membangunkannya berdiri. Jamal bunuh diri. Teriak wanita itu dengan mata yang memerah karena terus menangis. Adam kaget mendengarnya. Semua gara-gara kamu, Adam. Gara-gara kamu suamiku bunuh diri. Ucap wanita itu sembari menuding wajah Adam. Seseorang menahan tubuhnya yang mulai agresif. Adam terdiam, dia tidak tahu harus mengatakan apa padanya. Wanita itu melanjutkannya sambil berseru keras. Semoga Allah melaknatmu. Semoga nasibmu jadi gelap segelap oli motormu. Semoga kamu merasakan apa yang Jamal rasakan. Insya Allah. Insya Allah. Sudah, Bu. Sudah. Anterin dia pulang. Tempat itu semakin disesaki orang gara-gara teriakan istri Jamal. Wanita itu lalu ditarik, diajaknya pulang. Adam benar-benar syok. Dia ingin menangis juga ingin marah, tapi dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia memilih kembali ke bengkelnya dengan perasaan tak karuan. Di tempat lain, Al-Ghazali tengah menyetir mobil sedan abu-abunya. Di belakang ada Nisha bersama putranya Al-Ghazali. Maaf ya Nisa, udah ngerepotin kamu buat nemenin Faris. Wanita berkerudung pink cerah itu menggeleng. Gak apa-apa kok, Bang. Aku malah senang. Jarang-jarang bisa ketemu Faris. Alhamdulillah kalau gitu. Abang jadi lega dengarnya. Ponakan aku lagi apa nih? Tanya Nisha yang melihat Faris sibuk mencoret-coret buku gambar A4-nya dengan spidol. Lagi bikin pesawat. Bagus gambarnya. Kamu punya bakat melukis loh. Makasih, Bibi. Katanya kalau udah besar dia mau jadi pilot pesawat terbang. Wah, bagus tuh cita-citanya. Yang penting rajin belajarnya, jangan males. Jangan putus asa. Bibi doain moga Faris jadi orang sukses. Amin. Amin. Tiba-tiba ponsel Al berdering. Dia segera menepikan mobilnya di bahu jalan, lalu mengangkat panggilan teleponnya baru saja masuk. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Dam? Wajah Al tiba-tiba berubah tegang.
Iya, Adam. Aku putar balik. Mobil sedan abu-abunya langsung dia putar balik tanpa melihat sekitar. Padahal di belakangnya ada mobil truk besar yang tengah melaju kencang. Awas, Pak! Al-Ghazali terlambat menyadarinya. Mobilnya sudah terlanjur memutar ke tengah jalan raya. Tabrakan hebat pun terjadi. Truk besar itu menghantam sedan abu-abu Al tanpa ampun. Pandangan Al seketika menggelap tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nisa tertidur pula di sofa dengan mengenakan busana gaun putih lengan panjang dan kerahnya bergaya V-neck. Adam memandanginya tanpa berkedip. Dia sibuk memperhatikan garis-garis wajah ayunya. Dari mulai alisnya turun ke hidungnya lalu ke bibir merah alaminya. Pagi itu cuma itu aktivitasnya, tidak ada yang lain selain memandangi istrinya sendiri. Nisha membuka matanya, dia terbangun dari tidurnya, namun entah kenapa kedua matanya terasa sakit saat melihat cahaya lampu ruangan. Nisa spontan melindungi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Buru-buru Adam mematikan lampu ruangan. Juga horden di jendela yang tadinya dibuka sekarang dia tutup rapat-rapat. Rumahnya benar-benar gelap tanpa adanya cahaya. Adam menyalakan lilin di ruangan itu. Cahaya temaramnya tidak menyakiti Nisha. Dia terlihat baik-baik saja. Akhirnya pagi itu dia menyalakan lilin di setiap sisi sudut rumahnya. Baik itu di depan, ruang tengah, kamar atas, kamar mandi ataupun ruang basement bawah tanah. Dia ingin agar istrinya merasa nyaman tanpa adanya gangguan. Adam duduk di sofa menghadap Nisa yang masih tiduran. Gimana? Kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik aja. Aku kenapa? Aku kenapa di sini? Tenang Nisa, kamu baru saja mengalami kejadian tak mengenakan. Kejadian apa? Baiknya kamu gak usah mengingatnya, percaya sama aku. Nisa memandangi sekitar. Dia melihat bingkai foto di dinding, sebuah foto pernikahan dirinya dengan Adam. Juga beberapa foto lain dengan dirinya. Al-Ghazali kakaknya, Faris anaknya Al, juga Adam tertawa bersama dalam foto itu. Nisa menatap Adam suaminya. Aku gak ingat apa-apa, aku gak tahu siapa aku. Nisa ketakutan. Adam memeluknya pelan sembari mengusap anak rambutnya yang sehalus bayi. Tenangkan dirimu, Allah pasti akan membantumu, kamu jangan cemas. Demi bintang di langit dan segala apa yang ada di sana, kamu adalah segala isinya Nisa. Hidupku juga matiku, aku rela melakukan apapun demi kamu. Apapun itu. Kedua mata Nisa membulat setelah mendengar kalimat Adam yang sangat mendalam itu. Makasih Adam. Pemuda itu melonggarkan pelukannya. Dengar, kamu jangan keluar rumah dulu. Kamu masih sakit. Terus pintu basement bawah tanah jangan dibuka ya. Kenapa? Pokoknya jangan. Al baru saja selesai sarapan. Dia mendatangi ibunya yang tengah sibuk menyapu di halaman depan. Aku berangkat kerja dulu, Bu. Tolong jaga Faris. Iya nah, hati-hati di jalan. Al mendatangi putranya yang ada di ruang depan. Putranya yang duduk di kursi roda dengan buku gambar di pangkuannya. Faris, jangan rewel ya, nurut apa kata nenek. Faris diam membisu. Dia cuma memandangi Al. Al lalu pergi berangkat kerja dengan perasaan sedih. Adam, panggil Al saat berada di bengkel. Pemuda itu menoleh dari buku bacaannya. Apa? Aku minta maaf gara-gara aku Nisa kena kecelakaan. Udahlah, bukannya sekarang abang ada kerjaan. Kenapa abang malah ngobrol? Ya nanti juga dikerjain. Tapi sekarang aku mau kau memaafkanku. Adam menutup bukunya. Tanpa sepatah kata pun dia pergi meninggalkan kakak iparnya. Ia terpaku di sana dengan perasaan yang sedih. Rasa bersalahnya semakin besar. Nisha beranjak dari kamarnya masih mengenakan gaun putih lengan panjang. Dia menuruni undangan tangga sembari menajamkan telinga.
Baru saja tiba di lantai bawah, dia merasakan hembusan lembut dari angin. Sontak dia menjelinguk ke belakang dengan rasa was-was. Pandangannya terpaku pada pintu ruang bawah tanah atau basement. Nisha mendekatinya perlahan dengan napas terengah. Di pintu itu tergantung sebuah benda bulat terbungkus kain hitam. Di kainnya ada tulisan Arab gundul bertinta emas. Nisha kesulitan membacanya karena tidak ada harokatnya. Apa itu? Tangannya terulur ke depan untuk memegangnya, baru saja disentuh dengan ujung jarinya. Mendadak makhluk wanita tua berambut hitam awut-awutan berwajah hitam legam muncul menembus dari pintu kayu itu. Nisha jatuh terduduk saking takutnya makhluk mengerikan itu menjerit histeris lalu tertarik ke belakang menghilang di pintu basement. Adam datang tergopoh-gopoh menghampiri Nisha, rupanya baru saja dari ruang depan. "Kamu kenapa?" Nisha diam dengan mata berkaca-kaca, tangannya menunjuk ke pintu ruang bawah tanah. "Aku udah bilang jangan dekati pintu itu. Kamu sebaiknya gak usah tahu apa yang ada di dalam sana." Nisha mulai menangis terisak. Adam mendekapnya pelan. "Aku cuma takut kamu akan kecewa dengan apa yang ada di dalam sana." Nisha tidak berkata apa-apa, dia terus menangis dalam pelukan hangat Adam. Al-Ghazali menghampiri anaknya yang duduk di kursi roda dekat meja. Matanya menatap ke buku gambar yang masih kosong tanpa coretan apapun. "Faris, kamu mau gambarkan? Sini ayah bantu." Al mengambil spidol lalu ditaruh di tangannya Faris. Digenggamnya tangan putranya erat. "Kamu biasanya gambar pesawat kan? Ayo ikuti ayah." Faris masih diam membisu. Dia tidak menjawab kata-kata ayahnya. Walau begitu, Al masih berusaha untuk mengajaknya berkomunikasi. "Pertama, buat lingkaran elipsnya yang lonjong," ujar Al, tangannya membantu menggerakkan tangan Faris pelan. "Lalu sayapnya, ekornya." Tangan Al bergetar. Dia benar-benar tidak bisa menahan kesedihannya. Air matanya menitik perlahan. Putranya yang dulu ceria dan senang menggambar itu kini hanya diam tidak merespon. Dia sudah seperti mati bagi Al. Sedih memang. Terdengar pintu depan ada yang mengetuk. "Ya, sebentar." Buru-buru dia menyeka air matanya lalu membukakan pintu. Di luar sudah malam dan tidak ada siapa-siapa, sepi. Al celingkukan tetapi di sana tidak ada orang. Dia lalu menutup pintunya lagi. Orang jahil kayaknya. "Bu, tadi ada orang yang ketuk pintu." "Hah? Kapan? Ibu kok nggak dengar?" Al benar-benar heran. Jelas-jelas tadi ada orang yang mengetuk pintu. Masa ibunya nggak tahu? Aneh. Al kembali ke putranya untuk melanjutkan menggambar. Tengah malam yang dingin, ada menaburkan garam kasar di sekitar rumahnya sembari menggumamkan sesuatu. Mungkin sebuah doa, dan menaburkan garamnya mengelilingi rumahnya tanpa ada yang terlewat. Pekerjaannya selesai dalam waktu beberapa menit. Adam pergi ke kamar atas menemui istrinya. Di sana Nisha tengah tertidur lelap. Adam mengecup keningnya. "Semoga Allah selalu menjagamu." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke jendela, membuka ordengnya sedikit. Di luar sana dekat dengan jalan berdiri sosok mamahnya yang kurus bersamaan dengan seorang wanita tua berambut acak-acakan, berwajah hitam legam. Wanita tua itu menatap lekat Adam. Dia terlihat marah. Segera saja Adam menutup gordennya dengan kasar. Dia menghela napas panjang seolah dia ingin menenangkan dirinya sendiri. "Kau tidak akan bisa menyentuh keluarga aku." "Sudah 1 bulan ini Adam nggak ngabarin kita," ucap Bu Rati saat di ruang makan mengenakan kerudung biru. "Mungkin lagi sibuk," saut Pak Gali, seorang pria parubaya yang rambutnya sudah memutih dan mengenakan kemeja hitam. "Bukan sibuk, ini pasti ulah wanita jahat itu, Pak." "Jangan ngawur, Bu, dia bukan orang jahat." "Ibu bisa melihat dari matanya, Pak. Itu adalah mata iblis. Makanya ibu membalik bingkai fotonya kalau lewat ruang depan. Ibu jijik lihatnya." "Astagfirullah, Bu. Bagaimanapun itu menantu kita yang sudah kita anggap anak sendiri. Kok ibu kayak gitu sih ngomongnya?"
Kalau emang dia menantu kita, kenapa dia nggak ngabarin kita selama sebulan ini? Entahlah, Bapak juga nggak tahu. Tapi yang jelas Ibu jangan berpikiran buruk dulu. Mereka melanjutkan sarapan dalam diam. Assalamualaikum. Pak, itu Adam. Waalaikumsalam. Mereka berdua bergegas ke pintu depan menemui anak semata wayangnya. Adam disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, ayo masuk ke dalam dulu, Dam. Duduk dulu. Kabar kamu sama Nisha gimana? Ada Mama Nisa sehat-sehat aja, Pak. Bapak sama Ibu gimana? Sehat. Ibu juga sehat. Syukurlah, alhamdulillah. Ibu kangen kamu loh. Kenapa nggak ngasih kabar? Maaf, Bu, akhir-akhir ini aku sibuk. Sibuk pekerjaan? Iya. Apa ada masalah? Istri kamu bikin masalah? Gak ada masalah, dia baik sama aku kok. Oh gitu. Suasana berubah tak nyaman. Aku mau ke WC dulu ya, Bu, kata Adam sambil beranjak pergi dari tempat duduknya. Pak Gali menyentuh tangan istrinya. Udah, Bu, cukup. Harusnya dulu Ibu gak usah ngerestuin mereka. Ya Allah, Ibu. Adam mengambil sesuatu dari saku celana, sebuah foto kedua orang tuanya yang telah ditulis kalimat tamah dalam bahasa Arab. Sambil celingukan, dia taruh foto itu di celah angin-angin kamar ayah dan ibunya. Al-Ghazali menyuapi putranya dengan bubur ayam. Dia mengurusnya dengan telaten. Lagi, Faris, dihabisin buburnya. Al menyuapinya dengan hati-hati. Faris memakannya dengan pandangan kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ibunya yang datang. Dia baru saja habis belanja di pasar. Faris tidak menghabiskan makanannya, padahal dia baru setengah makannya. Buka mulut kamu, ini masih ada. Al menyentuhkan sendoknya di bibir Faris, tapi anak itu diam tidak merespon. Ya udah, kalau kamu udah kenyang, ntar sore ayah beli lagi ya. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, jaga Faris. Ya, hati-hati di jalan. Baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba ibunya berseru memanggil. Al, jangan pergi dulu. Ada apa, Bu? Faris. Dengan langkah lebar, Al menemui putranya. Betapa terkejutnya ia mendapati putranya berdiri di depan tembok dengan tangan gemetar memegang spidol. Anak itu baru saja menggambar sosok berambut panjang, berwajah gelap dengan jari jemari berkuku tajam. Sontak setelah itu, bocah umur 13 tahun itu jatuh pingsan tak sadarkan diri. Faris. Menjelang sore, Al-Ghazali menemui adik iparnya di bengkel. Saat itu para karyawannya sudah pada pulang. Adam. Lelaki itu cuek, tidak peduli. Dia terus sibuk dengan buku nota belanjanya. Adam, maaf ganggu. Aku mau bicara sebentar. Apa lagi sih? Abang gak lihat aku lagi sibuk? Kenapa kamu jadi kasar? Aku bicara baik-baik. Adam geram. Dengan nafsu dia membanting buku notanya. Emang kenapa kalau aku kasar? Abang mau pukul aku? Ayo silahkan pukul aja. Al terdiam, tidak membalas kalimatnya. Kalau udah gak ada yang mau diomongin, abang pulang aja. Lagian ini udah sore. Al balik badan, dia melangkah keluar dari bengkel dengan menahan amarah. Di tengah jalan dia bertemu Budi, teman satu bengkelnya. Al. Hei Bud. Baiknya lu datang ke rumah Pak Zakaria. Buat apa? Terus siapa dia? Dia bisa bantu masalah kamu, Al. Dukun sama paranormal aku nggak percaya. Pak Zakaria bukannya paranormal biasa, tapi itu terserah kamu. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Ya, makasih Bud. Lelaki itu lalu pergi meninggalkan Al dalam kebimbangannya antara menuruti saran sahabatnya atau menolaknya. Karena bagi Al, paranormal itu penipu. Ada mengantar Nisa ke kamar mandi. Dia membantu menanggalkan pakaiannya. Lekuk indah tubuh Nisa terlihat jelas di mata Adam.
Sensasi geli terasa di bawah perut Adam. Dia mencoba meredamnya. Duduk. Nisha mengangguk menurutinya. Adam mengguyur kepala istrinya dengan segayung air secara perlahan, lalu mengguyurnya lagi dan lagi, perlahan merata ke seluruh tubuhnya. Nisha tersenyum. Wajah bersih ayunya tampak bercahaya tertimpa sorot lampu. Adam terhenyak betapa manis istrinya saat tersenyum itu. Untuk kesekian kalinya Adam menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan dirinya. Di kamar atas, Adam mengambil satu gaun terbaik dari lemari. Sebuah gaun hitam tanpa lengan berhiaskan manik-manik mutiara dan berleher rendah. Baju itu terlihat seperti malam berbintang. Cantik. Aku mau hari ini kamu pakai baju ini ya. Nisha mengangguk dengan senyuman manisnya yang lebar. Baju itu benar-benar pas di badannya. Baju gaunnya yang gelap tampak kontras dengan kulit putih Nisha. Adam semakin menyukainya. Dengan wajah bersemu merah dia memuji istrinya. Demi Allah kamu cantik sekali Nisha, aku gak bisa lagi berpaling. Nisha memeluknya. Dia menyandarkan kepalanya di dada bidang Adam. Aku sayang kamu. Aku lebih mencintai kamu. Mereka berbaring di tempat tidur sembari saling menatap. Adam merengkuhnya lebih lembut dalam balutan kasih sayang dan Nisha membalasnya dengan cintanya. Malam itu mereka memadu kasih di bawah bintang dan sinaran bulan. Siang hari yang lumayan terik, Al-Ghazali mengantar putranya Faris ke sebuah rumah sederhana bercat warna biru. Assalamualaikum. Pintunya berayun terbuka. Seorang gadis cantik berambut kecoklatan seumuran Faris menyambutnya. Waalaikumsalam. Dia memandangi Al-Ghazali, lalu bergantian memandang putranya Al. Faris? Al terkejut. Gadis itu tahu nama putranya. Dari mana kamu tahu nama anakku? Dari kakek. Al diam sesaat. Ini benar-benar aneh, padahal dia tidak mengenalinya. Kakek, ada tamu. Tak lama seorang pria parubaya berhidung mancung mengenakan peci putih dan kemeja abu-abu lengan panjang muncul dari belakang ruangan. Oh, selamat datang di rumah kami, Al-Ghazali, Faris. Terima kasih. Masuk ke dalam, Lela. Lela mengangguk dan menghilang di ruang belakang. Mari masuk ke dalam. Al mendorong kursi roda Faris masuk ke rumahnya. Kamu sudah tahu aku kan? Sudah tahu. Anda Bapak Zakaria. Ya sudah, langsung saja ya. Kamu tahu surah Al-Fatihah ayat 2? Tahu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucap kakek Zakaria. Dia diam sejenak sembari menatap Al, mencoba agar Al meresapinya. Alam semesta adalah tempat di mana makhluk yang mempunyai akal pikiran mendiaminya. Tidak hanya manusia yang mempunyai pikiran. Dia yang tercipta dari api juga punya pikiran. Al mengangguk. Kakek Zakaria melanjutkannya. Dengar Al, sebenarnya kau sedang diawasi makhluk dari alam lain. Makhluk ini juga sudah beberapa kali mengganggumu, tapi sebenarnya Al, dia tidak bermaksud mengganggu, melainkan ingin berkomunikasi. Dia ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Apa maksud Pak Zakaria? Makhluk ini ingin memberimu sebuah misi atau tugas. Dia tidak mampu untuk melakukannya sendiri, karenanya dia minta bantuanmu. Bantuan apa? Di rumah Adam, di ruang bawah tanahnya, kau akan menemukan sebuah jimat lebih besar dari ini.
Bapak Zakaria menunjukkan sebuah buntalan kain hitam berbentuk persegi di telapak tangannya. Bakarlah jimatnya. Tentang apa yang akan kau lihat nanti pasti akan membuatmu ngeri, tapi cobalah untuk tegar. Kuatkan hatimu, waktunya adalah saat tengah malam, dia akan memberitahumu. Iya Pak. Selamatkan Nisha adikmu. Di bengkel motor, Adam menemui Ali yang sedang sibuk ganti oli motor. Melihat kedatangan Adam, Al menghentikan pekerjaannya. Adam canggung untuk mengatakannya. Ada apa? Adam tersenyum sekilas. Dia lalu memegang pundak Al. Maaf atas kelakuanku selama ini. Aku sudah sering kasar sama abang. Aku benar-benar minta maaf. Gak usah dipikirin. Abang udah maafin kamu. Makasih bang. Nanti besok malam ajak Faris ke rumah, kita makan bareng-bareng ya. Bareng aku sama Nisha, gimana? Boleh, insya Allah abang akan datang. Senyum gembira tidak bisa disembunyikan di wajah Adam. Dia benar-benar menantikannya. Bu Rati terbangun dari tidurnya dengan mata terbelalak. Dia turun dari ranjang melangkah ke arah pintu. Tangannya terulur ke arah angin-angin pintu. Dia mendapatkan selembar foto dari sana. Foto dirinya dengan sang suami Pak Gali serta sebuah tulisan Arab dari spidol menghiasi fotonya. Di dapur, dia menyalakan kompor gas. Selebaran foto yang dia dapat tadi dilempar ke dalam api menyala-nyala. Seketika foto itu hangus terbakar. Bu Rati tersenyum senang. Ibu parubaya itu mencopot tabung gas melon dari regulatornya. Dengan tertatih-tatih dia menggotongnya ke kamar. Di sana terbaring suaminya yang sedang tertidur lelap. Bu Rati mengangkat tabung gas dengan kedua tangannya di atas kepala. Lalu dengan teganya dia menimpakannya ke wajah Pak Gali. Seketika darah merah terciprat. Belum puas dia menimpakannya lagi dan lagi hingga akhirnya kepala Pak Gali sudah tidak berbentuk wajar. Dia tewas seketika dengan darah yang mengucur banyak. Adam tidak bisa tidur malam itu. Entah mengapa perasaannya tidak enak sedari tadi. Nisha yang tiduran di sebelahnya jadi tidak tahan. Kamu kenapa? Adam menoleh menatapnya. Dia diam tidak segera menjawab. Dengan lembut Nisha mengusap wajahnya. Ini udah malam, baiknya kamu istirahat. Adam mengedipkan matanya. Dia lalu menghela napas berat. Aku mau keluar sebentar. Aku gimana? Kamu tidur duluan ya. Ya nggak asik. Adam menyambar jaket hitamnya melangkah keluar dari kamar. Al mendengar suara pintu depan rumahnya diketuk seseorang. Dia segera membukakannya. Ternyata ibunya yang mengetuk tadi. Kenapa belum tidur bu? Ini udah malam. Bangun, ini sudah waktunya kamu pergi. Apa maksud ibu? Seketika dia terbangun dari mimpinya dan dia perlahan mulai ingat dengan tugasnya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 00 tepat. Al memandang putranya yang tertidur lelap di ranjang pojok kamar. Dia mencium pipi anaknya lalu pergi. Assalamualaikum, ibu, bapak. Suruh Adam di depan pintu rumah orang tuanya. Tidak ada yang menyaut. Lagi Adam memanggilnya. Kali ini pun tidak ada jawaban. Dia mendorong pintunya yang ternyata tidak dikunci. Perasaan gelisah di hatinya makin menguat. Buru-buru dia masuk ke dalam menuju kamar orang tuanya. Dan dia terkejut menemukan ayahnya sudah tewas mengenaskan dengan kepala yang telah hancur. Ibu! Panggil Adam sembari berlari menuju ruang belakang. Di dapur tidak ada siapa-siapa, di WC juga kosong. Dengan langkah lebar dia menuju ke halaman belakang. Di sana dia melihat ibunya yang sedang duduk di kursi memunggunginya. Adam mendekatinya. Dia terperanjat melihat ibunya sudah mati dengan leher tersayat lebar, bersimbah darah. Adam menangis melihatnya. Al baru saja sampai di depan rumah pintu adik iparnya. Rumah besar bertingkat itu tampak gelap. Adam? Tidak ada yang menjawab. Al berseru memanggilnya lagi.
Adam! Tidak ada jawaban. Al mengintip dari jendela rumahnya. Ruangannya hanya dicahayai oleh lilin. Nisha yang sedari tadi berada di kamar atas turun ke bawah karena panggilan Al. Di bawah, Nisha tidak segera membukakan pintunya. Dia hanya memandangi Al dengan pandangan asing. Adam? Karena tidak ada jawaban, Al mencoba membuka pintunya. Terkunci. Tak kehilangan akal, Al-Ghazali mendobrak pintunya dengan kakinya. Pintu itu terjebak terbuka. Nisha beringsut mundur ketakutan. Adam! Dia terus memanggil Adam, padahal di hadapannya ada Nisha, tapi pria itu tidak bisa melihatnya, seolah dia tidak ada di sana. Al mencarinya ke seluruh ruangan, tapi dia tidak menemukan seorang pun hingga pencariannya berakhir ke pintu ruang bawah tanah. Nisha ada di sana memperhatikan Al dengan gelisah. Karena pintunya diputar tapi tidak mau membuka, dengan kasar Al menendangnya. Pintu ruang bawah tanah terbuka bersamaan dengan menyeruak bau busuk menyengat yang tidak tertahankan. Masya Allah, bau busuk apa ini? Dia menuruni undakan tangga ke bawah. Nisha yang ada di belakang mengikuti Al. Di sana Al menemukan ruang ritual perdukunan. Ada dupa yang mengepulkan asap, tempat pembakaran menyan, sekantong plastik berisi bunga kembang setaman, serta minyak misik. Di pojok keranjang ada tempat tidur dengan gundukan tebal tertutup kain hitam. Jantung Al mulai berdegup kencang. Dia tidak tahu apa gundukan itu. Dengan tangannya dia singkap kainnya. Ternyata masih ada kain lain yang menutupinya. Dengan tangan agak gemetar dia membukanya lagi. Dan saat itulah Al benar-benar syok berat. Dia syok karena mendapati Nisha yang sudah membusuk, terbujur kaku di sana dan masih mengenakan kain kafan. Astagfirullah, Adam! Tangis Al pecah. Dia tidak menyangka Adam tega melakukan ini kepada adiknya. Nisha, ya Allah! Di leher mayat adiknya terkalung sebuah jimat kain berbentuk persegi. Segera Al mengambilnya lalu melemparkannya ke dalam tunggu menyan. Jimat itu terbakar hebat hingga menimbulkan ledakan kecil yang mengepulkan asap putih pekat. Dan saat itu di undakan tangga Al melihat sosok wanita berwajah hancur mengerikan mengenakan gaun putih. Saking kagetnya Al sampai jatuh terduduk. Wanita itu menjerit histeris. Bersamaan muncul wanita tua bermuka hitam legam, berambut panjang dari tembok merangkul wanita bergaun putih. Al begitu terkejut melihatnya. Dua makhluk mengerikan itu lenyap tak berbekas, meninggalkan Al sendirian dalam kagetnya. Nisha sudah meninggal saat tabrakan mobil itu. Ia ingat, dia sendiri ikut memakamkan jenazah adiknya. Tapi kenapa dia bisa lupa? Ada menceritakan semuanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau Nisha sudah mati. Adam begitu mencintainya, saking besar cintanya dia rela melakukan apapun, bahkan walau itu sangat dilarang Tuhan. Cinta memang buta. Sehari setelah kepergian Nisha, Adam nekat mendatangi kuburannya saat tengah malam. Hanya bermodalkan cangkul dia menggali makam istrinya. Tubuh Nisha terbungkus kain kafan. Ia bopong sendirian melewati deretan makam. Dia membawanya pulang. Di rumahnya itu Adam melakukan ritual ilmu hitam di ruang bawah tanah. Mayat Nisha didudukan di kursi. Sambil menangis terisak, Adam meminta agar Nisha dikembalikan, dihidupkan kembali. Aku rela menukar mataku dan juga jiwaku untuk Nisha. Tolong hidupkan Nisha jika kau bisa mengabulkan keinginanku. Aku rela menjadi apapun, bahkan jika harus jadi budak setan aku rela. Tolong hidupkan Nisha lagi, kembalikan dia. Aku sudah tidak peduli lagi dengan semuanya, walau dilaknat Tuhan. Aku rela, asal Nisha bisa kembali ke pelukanku. Setelah Adam mengatakan itu, tiba-tiba di sebelah Nisha muncul sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang rusak parah. Dengan seni hitamnya, Adam memaksa makhluk itu agar menyerupai Nisha istrinya. Dan selama 1 bulan itu Adam tinggal bersamanya, mengurusnya, bahkan memandikannya seperti anak kecil. Ternyata perbuatan Adam membuat orang tua dari wanita itu marah. Ibunya terutama. Dia marah besar mendapati putrinya di bawah Adam.
Selama 1 bulan itu ibunya mencoba membebaskan anaknya, tapi sayang tidak bisa. Adam telah membuat pagar gaib yang membuatnya tidak bisa ditembus. Berbagai upaya telah dilakukan hingga mengancam membunuh kedua orang tua Adam, tapi Adam tidak peduli. Solusi terakhirnya dia meminta bantuan kepada Allah untuk membebaskan putrinya. Dan itu berhasil, dia mengambil kembali putrinya dari Adam untuk membawanya pulang ke alam aslinya. Al tidak habis pikir Adam sampai segila itu menculik anak perempuan dari alam lain dan mengurungnya di rumahnya sendiri, hanya untuk memenuhi hasratnya akan sosok Nisha. Seminggu setelah kejadian mengerikan itu, Faris secara ajaib sembuh dari kelumpuhannya dan dia kembali dengan keceriaannya. Al begitu bahagia melihatnya. Adam hilang entah kemana. Bengkel motornya dia tinggalkan tanpa ada yang mengurusnya. Semoga Allah mengampuninya dan dia segera bertobat. Di malam yang dingin, seorang pria berjaket hitam tengah berdiri di depan makam Nisha. Wajah pria itu sangat murung. Tak lama seorang perempuan bergaun putih memanggilnya. Adam. Lelaki itu menoleh ke belakang memandangnya. Ayo pulang, ajak wanita itu. Adam mengangguk pelan. Sekian. Dan terima kasih buat Edimul 666 yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.